لما تظهره من حضرة الحسن البصري إلى حضرة جنيد القدر إلى حضرة الشيخ عبد القادر الجيل إلى حضرة الشيخ سلمان المدني إلى حضرة الواحد أحمد بن عيسى إلى حضرة الدار المقدم محمد بن علي العالمي إلى حضرة الشيخ عبد الرحمن السبب إلى حضرة الشيخ أبو بكر بن سليم إلى حضرة الحبيب عمر العباس إلى حضرة عبد الله الحمد إلى حضرة الشيخ مدرسة الدنيا إلى حضرة الشيخ كشف الأنور الطيب إلى حضرة الشيخ شرف عبد الدنيا إلى حضرة الشيخ أبو محمد أمين بديع ولجميع مشايخنا المعلمين وعلى أزواج وذرية من الله وعلى درجات من الجنة ويوم من أسرارهم وأزواجهم وأمم بدينه والدنيا والآخرة ثم الفاتحة إلى حضرة أبينا وأمنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالتنا أن الله يغفر الله يرحمهم والفاتحة أن الله يرزقنا علما نافعا والعمل خالصا مقبولا وحسن التعليم والدلالة على الهدى بسبب ذلك قول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وعلى نيته أن الله ينعم قلوبنا قالبنا مع الهدى والتقوى والأدب والغنى والموت على دين الإسلام إلى محنة انتهاء بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid darin amin. Sebuah dari kitab Tamyi'ul Muwahhidin. Babul haya'i, bab membicarakan tentang rasa malu. Qala al-faqih Abu al-Samarqandi radhiyallahu ta'ala anhu wa radahu haddatsana al-Khalil ibn Ahmad haddatsana Muhammad ibn Mu'ad haddatsana Nasrun 'an al-Hujjaj al-Maqbul an Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhum anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Daripada pengarang kita meriwayatkan dengan sanadnya daripada Abu Ayyub al-Ansari berkata bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, arba'un min sunanil mursalin. Kata Nabi, ada 4 perkara setengah daripada sunnahnya Rasul. Yang pertama, al-ta'affur, menggunakan harum-haruman atau berminyak harum, atau kiasnya memiliki dupa semuanya, atau marabun atau sunnah. Karena kata Imam Syafi'i, setiap orang yang suka mencium yang harum-haruman niscaya bertambah akal pikirannya, bertambah kecerdasannya. Kata Imam Syafi'i. Misalnya kalau kita hidup di sekitar lingkungan sampah, ya kan, bahwa memang kita yang harum-harum supaya harum. Wan nikahu, yang kedua kata Nabi, nikah. Ada kemampuan zahir dan batin. Wasiwaku, dan bersiwak. Bila ada siwaknya, ada siwaknya, pakai ujung daripada baju, dipalit ke gigi, punya dipalit ke gigi, kuning lah bajunya, wajib ada segi, ada ke gigi. Jadi siwak itu hendak sembahyang dipalit di ujung baju 3 kali. Punya ada siwaknya, kalau ada siwaknya lebih bagus lagi. Tapi punya besi siwak itu menyakari dibasahi basiron baju supaya nyaman digosok pakai gigi. Bila nyakari berdarah enak sama gusik. Wal haya'u, dan yang keempat ada rasa malu. Al-hadith. Qala al-faqih haddatsana al-Khalil ibn Ahmad haddatsana al-Masirjisi haddatsana Jarir an Mansur an Rabi'in an Rib'iyyah ibn Khurash an Uqbah ibn Amir radhiyallahu ta'ala anhum an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala
inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula. Orang kita juga meriwayatkan dengan sanadnya daripada Uqbah bin Amir bahwasanya Nabi SAW bersabda, setengah daripada penjelasan para nabi yang terdahulu, idza lam tastahi fasna ma syi'ta, yang diperoleh daripada umat manusia, jikalau engkau tidak malu maka berbuatlah sesuka hatimu. Maksudnya, pikirkan dulu apabila berbuat. Apabila dari perbuatan engkau itu ada merasa malu, jangan dikerjakan. Yakni sekira perbuatan itu tidak sampai menjatuhkan daripada harga dirimu dalam agama. Maksudnya, engkau menggawi itu sehingga malu ada dan bisa membuat agama kau rendah hingga menjadi faktor yang sangat malu penyebabnya yang tadi. Maka boleh engkau lakukan apa saja dengan syarat tidak ada dalam dirimu punya rasa malu. Bila tidak ada rasa malu, boleh jangan. Tapi kalau ada rasa malunya, jangan dikerjakan. Qala haddatsana al-Hakim Abu al-Hasani haddatsana Ishaq haddatsana Bakr bin Munir haddatsana Muhammad bin Haytham haddatsana Abu Uthman an Hisham an Abi Sufyan an Aban bin Ishaq an Sabah bin Muhammad an Murrah an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Baqi juga kita meriwayatkan dengan sanadnya daripada Abdullah bin Mas'ud berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, istahyu minallahi ta'ala haqqal haya. Jadi Nabi, hendaklah engkau malu kepada Allah Ta'ala. Nabi mengucapkan kepada para sahabat. Pokoknya maka sahabat berkata, inna nastahyi minallah. Kata para sahabat, alhamdulillah wahai Nabi, kami sudah melakukan rasa malu tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala, kata Nabi, laisa dzalika, bukan demikian yang dinamakan malu itu. Walakin man istaha minallahi haqqal haya'i, tetapi yang dimaksud malu kata Nabi adalah dengan artian yang nyata. Hifzul baton fal yahfazir ra'sa, hendaklah dia memelihara kepalanya, wa ma hawa, dan yang di sekitarnya, wal batna wa ma wa'a, dan memelihara daripada seluruh panca inderanya dari perbuatan dosa. Itu namanya rasa malu. Bukannya malu dilihat Tuhan kemudian bangkit, tapi menjaga daripada seluruh anggota dari perbuatan, termasuk perut dan makanan yang masuk ke dalamnya. Artinya menjaga pemakan, termasuk rasa malu di situ. Dan selalu wal yadkuril mauta wal bila, selalu mengingat maut. Jadi mengingat maut termasuk rasa malu. Wal bila, dan mengingat daripada siksa kubur, maksud malu juga. Jadi mengingat mati dan ingat akan siksa kubur termasuk malu, rasa malu. Wa man arada al-akhirata taraka zinatal hayati dunya, maka orang yang mengingat akhirat pasti berani meninggalkan kesenangan dunianya. Faman fa'ala dzalika faqad
istaha minallahi haqqal hayai. Apabila kata Nabi mampu berbuat yang demikian itu, itulah yang dinamakan malu kepada Allah Ta'ala secara nyata. Wa anil Hasani, daripada Imam Hasan Basri menyebutkan, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala al-hayya'u minal imani. Sifat malu kata Nabi adalah bagian daripada iman, selain yang lain-lainnya. Jadi malu, kurang ada rasa malu, berarti masih punya imannya, gak mati tadi. Punya ada rasa malu lagi, berarti imannya sudah berkurang. Wal imanu bil jannati, sedangkan iman itu, orang yang beriman atau iman itu bermukim di surga. Karena mau tepatnya di neraka semuanya. Wal bid'u minal jabari, dan perbuatan yang keji itu termasuk setengah daripada kekurangan moralnya, kekurangan akhlaknya seseorang. Perbuatan keji berarti seseorang tidak ada punya rasa malunya. Wal jafa'u bin nari, dan yang termasuk daripada perbuatan keji itu adalah yang bertempat di jurangnya neraka. Jurangnya neraka. Wa an Salman al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu qala la an amuta thumma ahya thumma amuta thumma ahya thalathan ahabbu ilayya min anzura ila awrati ahadin aw yanzura ahadun ila awrati. Perkataan daripada sahabat Salman al-Farisi, jika aku mati lalu hidup lagi, andaikan, dan mati lagi kemudian hidup lagi sampai 3 kali, maka bagiku lebih baik daripada melihat auratku atau orang lain. Maksudnya apa? Jangan melihat daripada kemaluan orang lain, karena kita juga punya kemaluan, punya rasa malu. Wa an Isa ibn Maryam alaihi salam annahu qala iyyakum wan nazrata fa innaha tazra'u syahwata fil qalbi. Nabi Isa alaihi salam dalam suatu nasihatnya menyebutkan, iyyakum, berhati-hatilah kalian, kata Siti, dari pandangan mata atau pandangan kita sendiri. Fa innaha tazra'u syahwata, karena hal itu dapat menumbuhkan syahwat di dalam hati. Karena dari pandangan kita lalu syahwat, keinginan macam-macam, dan hal yang itu sudah cukup sebagai fitnah, cobaan bagi dirinya. Bila seseorang itu memandang yang macam-macam, kemudian tidak ada rasa malunya, maka itu merupakan fitnah bagi dirinya, cobaan. Cobaan itu macam-macam ya. Lalu pikiran ini, pikiran seperti ini. Kenapa? Karena sudah memandang hal macam-macam. Wasuila Hakim anil fasiki qala alladhi la yaghuddu basarahu an abwabin nas wa auratihim qala marran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Nabi melewati birajulin, dengan seseorang laki-laki, yang tasiru, seseorang laki-laki itu dia sedang mandi. Faqala ya ayyuhan nasu, lalu beliau bersabda, innallaha hayyun halimun,
wahai manusia, bahwasanya Allah Ta'ala itu sangat pemalu, sabar dan suka menutup, dan orang yang suka menutup auratnya. Maksudnya apabila mandi haruslah bertutup setarun. Faida iltasala ahadukum, apabila mandi salah seorang kalian, kata Nabi, falyatawara an a'yunin nas, maka hendaklah menghindari, tutuplah dari pandangan mata manusia sewaktu orang itu mandi. Jadi mandi itu betilasan, istilahnya. Yang ada betilasan di sungai, punya rasa malu, lain orangnya ada gangguan, orang ada gangguan, ditahan di situ. Orangnya ada gangguan, nanti kan bertutup, ada berdinding. Sekira menghindari pandangan jin atau iblis ketika mandi di kamar mandi, apa yang dibaca? Habis memacul baju betilasan, baca 3 kali Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illahu. Kemudian bacaan yang kedua Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illahu. Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illahu. Niscaya tidak terganggu oleh pandangan jin atau syaitan yang bertempat di kamar mandi atau di WC itu. Karena tempat kamar mandi, WC, tempatnya jin dan syaitan. Jadi kalau bacaan, titiknya kita berusuk ini titiknya, kita berusuk itu titiknya, digawilnya. Kadang-kadang orang merasa yang baca baca apa ini juga ada bacaan. Jadi harus apa? Bacaan. Jika apa aja iblis, syaitan, jin tidak bisa melihat, tertutup pandangannya. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza arada qada al-hajati lam yarfa' thawbahu hatta yadnu minal ardi. Daripada sahabat Anas bin Malik berkata bahwasanya baginda Rasulullah SAW ketika sedang buang air atau kencing, lam yarfa' thawbahu, tidaklah beliau menyingsingkan akan kain bajunya, hatta yadnuwa minal ardi, sehingga berjongkok dekat ke tempat buang air kecil tadi. Artinya pas berduduk hanya menyingsing, jangan pas berdiri langsung menyingsing, karena kelihatan buat sebelah ya. Jadi kan saya masuknya pun bacaan juga, jangan sampai ada ingat bacaan. Qala al-faqih radhiyallahu ta'ala anhu, al-hayya ala wajhaini. Berkata pengarang kitab Al-Faqih Abdul As-Samarqandi, ada 2 macam dari rasa malu itu. Haya'un fima bainaka wa bainan nas. Yang pertama, malu antaramu dan antara manusia. Wa haya'un fima bainaka wa bainallahi ta'ala. Yang kedua, malunya engkau antara engkau dan antara Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal haya'ul ladzi bainaka wa bainan nasi an taghudda basaraka amma la yahillu laka. Malu engkau kepada sesama manusia, maksudnya menutup pandangan mata dari hal-hal yang tidak halal bagimu. Kemudian wa amal haya'ul ladzi bainaka wa bainallahi ta'ala an ta'rifa ni'matahu fatastahi an ta'siyahu.
malu engkau kepada Allah Ta'ala, maksudnya merasakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga tidak sampai hati membuat perbuatan maksiat atau melanggar larangannya dari nikmat itu. Itu malunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ruwiya an Umar radhiyallahu ta'ala anhu annahu dakhala 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fawajadahu yabki. Daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangis ketika Sayyidina Umar masuk ke rumah Nabi. Tangisan Nabi kayak bukan kayak kita bersuara. Nabi itu menangis menitikan baju mata aja, ada suara sih. Jadi bila Nabi itu bila menangis titik baju mata sedikit itu aja. Kalau kita bersuara, banyak ada suara pada rame menangis kita. Bila ada orang menyaring, sebaik lihat orang menangis tadi. Bila orang banyak menyaring lagi, malu-malu nangisnya. Bila orang banyak, lebih banyak lagi, anggotanya dicatat kolong pukul supaya sakit, supaya menangis pulang. Lalu kata Sayyidina Umar bertanya, ma yubkika ya Rasulullah? Kenapa sampian menangis wahai Rasulullah? Qala akhbarani Jibril alaihi salam. Kata Nabi bahwasanya Jibril memberitahu kepadaku annallaha yastahi min 'abdin yashibu bil Islam, bahwasanya Allah Ta'ala malu akan menyiksa seorang manusia yang sampai tua berubah di dalam Islam. Apala yastahi syekhu minallahi ta'ala an yudhiba ba'dama syabba bil Islam. Lalu kenapa orang tua tidak merasa malu berbuat dosa sesudah ia berubah selama dia beragama Islam? Artinya kita sudah tua sedikit. Apa kita ada merasa malu? Kepala sudah putih, sudah habis kepala putih, ya digundul, ya putih juga, gundul habis, kelihatan putih juga lagi. Kenapa? Sudah tua. Ya maksudnya apakah sudah umur naik ke masih dari kita pegawai dosa? Apakah tidak ada rasa malunya? Nah itu jadi Nabi melihat seperti itu, maka aku menangis. Itu mungkin kata Nabi ditujukan kepada umatku, bukan kepada yang lain. Umatku itu enak, dari aku sampai tuanya pasti ada perubahan. Nah, jadi aku menangis dia lagi. Sehingga mendengar atau melihat keadaan Nabi seperti itu, maka Sayyidina Umar langsung pulang sedikit karena mau mengganggu Nabi. Tapi sedihnya Nabi turun aja, ada lawas. Sebagai apa? Sebagai wahyu dari Allah Ta'ala kepada umat siddiq. Kalau sedih kita berlawasan, kenapa? Karena diri kita di situ masih punya rasa syahwat dan nafsu. Wa anil Bahas, daripada Bahas Ibn Hakim an abihi an jaddihi qala qultu ya Rasulullah auratuna ma na'ti minha wa ma nadar qala. Daripada Bahas bin Hakim dari ayahnya, ya Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan terhadap aurat itu? Qala, jawab oleh Nabi, ihfaz aurataka illa min zawjatika. Peliharalah auratmu, kata Nabi, kecuali terhadap istrimu. Au ma malakat yaminuk, atau terhadap budakmu. Ini dua
bagi bini ada apa kelihatan boleh aja kan? Dalam kamar boleh aja kelihatan situ halal. Yang di luarnya kan tidak boleh maksudnya. Lalu bagaimana wahai Rasulullah ketika tempat sepi atau sendirian? Waktu sendirian bang? Qultu ya Rasulullah ara'aita in kana ahaduna khaliyan qala fallahu ahaqqu an yastahyiya minhu. Jawab Nabi, Allah lebih berhak jika kamu malu kepadanya ketika sendirian. Kenapa sendirian? Betapa-betapa sendiri kadang-kadang rasa malu. Itu urusan engkau terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nabi. Qala ba'dus salafi la ibni idza da'atka nafsuka ila kabiratin farmi bi basarika ila samai. Ada seorang nasihat, seorang ulama bernasihat kepada anaknya, wahai anakku, idza da'atka, jika nafsu syahwatmu mengajak berbuat dosa tadi, ila kabiratin farmi bi basarika ila sama, maka pandanglah, lihatlah ke atas, pandanglah ke atas. Wastahi mimman biha, hendaklah engkau malu kepada siapa? Kepada penduduk langit yang mengawasimu. Jadi walaupun kita kadang melihat cari ke atas, walaupun seorang cari ke atas, kenapa? Karena penduduk langit melihat kita, termasuk Allah Ta'ala melihat kita. Wala mimman ardi fa illam taf'al farmi bi basarika ila al-ardi wastahi mimman fiha. Jika tidak, maka tundukkan mata engkau ke bumi dan hendaklah malu kepada penghuni bumi tadi. Wastahi mimman fiha fa in kunta la mimman fis samai la khafu wa la mimman fil ardi tastahi wa'dud nafsaka fi adadil bahimi. Jika demikian engkau belum bisa juga melakukannya, maka anggaplah engkau sendiri seperti hewan yang tak berakal. Di sini misalnya kita itu kadang seperti kadang diawasi dan mengawasi, itu sama kayak hewan. Sekarang padahal ada yang mengawasi kita. Wa an Fudail ibn Iyad, daripada Imam Fudail bin Iyad qala taghlib babaka wa tarfi sitraka. Kata Imam Fudail bin Iyad, engkau tutup pintu rumahmu. Maksudnya apa? Rumah harus punya pintu supaya terhindar dari rasa malu. Bila apa-apa tutup rumah, jangan berbuka terus. Nah, dengan masuk ke tahunan, suka ada berselawar. Kalau masih kasih ke berselawar pakai pas jawatan aja. Masuk ke tahunan, salam mengucap salam pada. Yang serundungan menghentak. Jadi apa? Kata Sidin, taghlib babaka, tutuplah pintu rumahmu, wa tarfi sitraka, dan rumahmu pakai tirai, turunkan tirai rumahmu, hayaan karena bisi sifat malu. Jadi punya jendela tutupi dengan hordennya. Kalau ada dari tahan malam kita. Orang sudah pernah hutan, boleh tiga jendela, gitu. Ada pakai horden,
Menilik mata sebelahnya picak, sebelahnya gelap. Nah, jadi mana? Kamu tangan tuh tuh kan? Jadi harus apa? Bisi tirai atau ordennya. Wa tastahi minan nasi wala tastahi minal qur'ani alladhi fi sadrika. Kata beliau juga, engkau turunkan tabir tadi karena malu kepada manusia. Tetapi kata beliau, kenapa engkau tidak malu kepada Al-Quran yang ada di dalam dadamu? Maksudnya engkau tidaklah malu punya Quran, tapi tidak engkau baca. Quran keisi di rumah, apakah engkau tidak malu? Quran menuntut engkau sampai Quran tadi pakai berdebu, atau Quran di atas lemari selawasan sampai debunya kandalnya kayak apa kandalnya berpalit ke muhan, hilang muhan, banyak debunya. Dan tidak malu kepada Allah Ta'ala yang maha besar. La yakhfa alaihi khafiyah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi penglihatannya tidaklah samar kepada makhluk tadi. Penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lepas dari perbuatan makhluknya. Artinya walaupun bersembunyian tetap melihat Allah Ta'ala, walaupun bahidipan tetap punya rasa malu. Ini bahaya sifat malu itu. Seakan-akan malu itu yang biasa-biasa saja, padahal sangat dalam tadi. Ada diceritakan seseorang pernah menggali sumur untuk menjerumuskan kawannya olah sumur. Pasti kata dia akan terjerumus sendiri ke dalam sumur itu. Dan orang yang melupakan rasa malunya nantinya di hari kiamat, rasa malunya tadi akan melihat sendiri oleh orang tersebut, digelincirkan sendiri oleh perbuatannya, karena di yaumul akhirah hari kiamat akan diperlihatkan seluruhannya. Wa man jalasal ulama'a wa man dakhala qad 'ala su'i ittahum annahum wa man tahawana bid-din irataduna. Siapa yang berlebih-lebihan dengan amal perbuatannya pasti akan jenuh tadi. Dan siapa orang yang banyak rasa malunya, pasti seseorang tadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata-kata peribahasa. Wa azaza wa man arafa ajalahu qasura amaluhu. Kata peribahasa lagi, barang siapa yang adalah tahu ajalnya, niscaya meringkas dari angan-angannya. Wa man ta'awwada tariqal jahli taraka tariqal adli. Di kesimpulannya, rasa malu itu apa? Harus dimiliki oleh setiap orang beriman, di mana saja berada.
Biasanya kalau tidak ada punya rasa malu sama kayak tadi seperti hewan. Dan dari sifat rasa malu itu pasti di situ ada akhlaknya yang jadi orang malu itu pasti ada berakhlak. Bukannya pemalu ditakuni nang baik kada menjawab, itu bukan malu seperti itu. Ada yang supan yang kuat supan seperti itu malu seperti itu. Tapi malunya apa? Apabila mengerjakan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, jangan balalapat. Itu namanya bilanya kita balalapat tadi. Nah, situ kita ada punya rasa malu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Babul amali biniyat, bab menerangkan daripada perbuatan amal ditentukan dengan niatnya. Qala al-faqih Abu Layth as-Samarqandi rahimahullah taala hadatsana Muhammad bin Dawud hadatsana Muhammad bin Ja'far hadatsana Ibrahim ibn Yusuf hadatsana Ismail ibn Abbas an Salamah bin Abdullah an al-Muhajir bin Habib an Zaid bin Maisarah qala yaqulu Allah taala inni lastu akhbaru kalami kulli hakimin walakin andu ila hamdihi. Al-Baqi meriwayatkan dengan sanadnya daripada Zaid Maisarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman hadis kursi. Kata Allah taala, aku tidak menilai perkataan orang yang baik, tetapi aku melihat adalah tujuan niatnya. Jika niatnya ditujukan kepadaku, kata Allah taala, maka aku jadikan diamnya berarti berpikir. Artinya pasang niat tadi. Ucapannya seperti zikir. Ucapannya yang baik dengan pasang niat itu dulu. Ya'altu sultahu tafakkuran wa kalamuhu likan wa illam yatakallam. Sekalipun dia diam atau tidak berkata. Jadi orang pasang niat, setelah itu membaca yang macam-macam, sama seperti berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala hadatsana Muhammad bin Dawud hadatsana Muhammad bin Ja'far hadatsana Ibrahim bin Yusuf hadatsana Abu Muawiyah an al-A'mashi an Ibrahim an-Nakhai qala inna ar-rajula yatakallamu bil kalami wa ala kalamihi al-muqta yad'u bihi al-khaira fa yuqillahu al-adra fi qulubi nas hatta yaqulu ma arada bi kalami hadha illa al-khaira. Al-Baqi meriwayatkan dengan sanadnya daripada Ibrahim an-Nakhai berkata, terkadang orang berbicara ada yang membuat jengkel, tetapi tujuannya baik, maka Allah Subhanahu wa taala merubah penerimaan para pendengarnya dengan rasa maaf tadi. Hingga kebanyakan orang menyatakan bahwa dia bertujuan baik, tidak buruk, tapi dengan asal niatnya ketika berbicara. Kan ada orang berbicara itu yang mendengar jengkel, tapi tujuannya baik. Ada dengan syarat dipasang niatnya tadi. Apa tujuannya untuk berbicara tadi? Pasang niat yang baik. Sebaliknya, jikalau terkadang orang itu kata-katanya baik dan susunannya teratur tadi, kemudian apa? Tapi tujuannya buruk, tanpa masang niat yang baik tadi, maka Allah Subhanahu wa taala merubah yang mendengarnya mengkaya kata-kata yang tidak baik. Ini tergantung tujuan atau niatnya ketika
mengatakan sesuatu. Salasu kalimatin min amali akhiratihi kafarullahu amara duniyahu wa man aslaha sariratahu aslahullahu ala niyatahu. Ada orang-orang saleh terdahulu memberikan nasihat dengan tulisan surat kepada kawan-kawannya dengan 3 kalimat. Yang pertama, orang yang beramal untuk akhirat pasti Allah Ta'ala mencukupi segala keperluan urusan dunianya. Wa man aslaha Allah bima bainahu wa bainan nasi. Yang kedua, orang yang niat tujuannya baik, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakannya baik pula dalam kenyataan tujuannya itu. Yang ketiga, orang yang memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbaiki hubungannya dengan sesama manusia. Ini maksudnya hablum minallah wa hablum minan nas. Menurut Imam Al-Hasan Al-Basri, kullu ya'malu ala syakilati. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri menyebutkan, menafsirkan dari ayat tersebut, katakanlah setiap orang yang beramal adalah ditentukan oleh niat tujuannya. Sahnya amal ditentukan oleh niat orangnya tadi. Lalu Nabi SAW bersabda, niat tujuan seorang mukmin adalah lebih baik dari amal perbuatannya. Nambah niat ini pas kada jadi, pas berhalangan, yang penting pasang niat dulu baik. Walaupun gawian ada tegawi, walaupun gawiannya esok, berarti pasang niat pada berdahulu. Dan sambungannya waruwiya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup, mudah-mudahan sebagai mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sekitar dosa Allah Ta'ala mati husnul khotimah, juga kepada sul khotimah, dan mudah kita dikumpulkan bersama Rasulullah dan Rasulullah terusnya, dan mudah kita tidak dimatikan Allah sebelum daripada menziarahi Mekah dan Madinah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa taqina fi din wa ala tabi'in wa taqina fi din wa ala tabi'in wa taqina fi din wa ala tabi'in rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, fi bil hati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah.